Anda pasti pernah kan ngerasain ini, duduk di depan laptop, mau nonton film, 1 jam kemudian Anda belum nonton apa-apa. Tapi udah lelah banget rasanya. Gara-gara terus-terusan scrolling, baca sinopsis, nonton trailer. Atau pas mau pesan makan siang lewat aplikasi, pilihannya ada ribuan, dan entah kenapa, 30 menit kemudian, Anda malah jadi nggak nafsu makan. Iya, aneh banget rasanya. Tubuh kita diam, tapi otak rasanya kayak baru lari maraton. Kepala jadi, berkabut. Dada agak sesek dan pikiran macet total. Dan yang paling bikin sebel, kita seringnya nyalahin diri sendiri. Kenapa sih milih begini aja susah? Padahal itu bukan salah Anda. Sama sekali bukan. Itu sinyal dari otak yang lagi kelebihan beban. Sampai akhirnya, ya, ngeheng. Kita sering menyebutnya kelumpuhan analisis. Tepat. Di rel pembahasan kita kali ini, kita mau bongkar tuntas fenomena ini. Ini bukan cuma soal ragu-ragu biasa, tapi ada mekanisme biologis dan psikologis yang lagi terjadi di kepala kita. Betul. Kita akan telusuri bareng-bareng kenapa otak kita bisa sampai macet hanya karena kebanyakan pilihan, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa melatihnya lagi supaya ngambil keputusan itu nggak terasa kayak siksaan. Tapi jadi sebuah keahlian. Kita bakal lihat gimana sirkuit di otak kita bekerja, gimana pikiran menciptakan kebuntuannya sendiri, dan gimana kita bisa mutus siklus itu. Ini bukan sihir, tapi soal memahami cara kerja perangkat keras yang kita punya di kepala. Oke, mari kita mulai dari sebuah ironi besar di zaman kita. Kita kan selalu percaya ya kalau lebih banyak pilihan itu lebih baik. Lebih banyak pilihan berarti lebih bebas dan kebebasan itu seharusnya bikin kita lebih bahagia. Tapi setelah ngerasain sendiri lumpuh di depan menu makanan, saya jadi ragu. Apa benar begitu? Nah, disinilah letak menariknya. Gagasan bahwa lebih banyak selalu lebih baik itu ternyata mitos. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai paradoks pilihan. Kebebasan yang berlebihan, alih-alih membebaskan, justru bisa menciptakan beban mental yang luar biasa. Saya jadi ingat pengalaman di toko buku. Rencananya mau beli satu novel aja, tapi begitu lihat ratusan judul baru yang kayaknya bagus semua, saya malah bingung. Ujung-ujungnya, saya pulang nggak bawa apa-apa karena takut salah pilih buku. Ternyata itu ada penjelasannya ya. Tentu saja, pengalaman Anda itu persis seperti sebuah eksperimen klasik yang sangat terkenal. Jadi, peneliti menaruh meja pajangan selai di sebuah toko. Skenario pertama, mereka menyajikan 24 jenis selai. Wah, banyak sekali. Banyak orang yang berhenti, mencoba, tapi yang akhirnya membeli itu sedikit sekali. Skenario kedua, mereka mengurangi pilihannya. Jadi cuma 6 jenis. Dan hasilnya? Penjualan meroket. Orang nggak lagi merasa terbebani. Jadi otak kita ini ternyata nggak suka terlalu banyak opsi ya. Kenapa bisa gitu? Bukannya kita harusnya seneng punya banyak pilihan? Karena setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, otak kita secara otomatis mulai menghitung sesuatu yang disebut biaya peluang. Biaya peluang? Yaitu semua hal baik yang mungkin kita lewatkan kalau kita memilih satu hal saja. Ketika pilihannya cuma 3, perhitungannya gampang. Tapi begitu ada 24, otak kita mulai panik. Muncul bisikan di kepala, gimana kalau selai stroberi organik ini enak, tapi yang rasa aprikot jahe itu ternyata lebih unik. Kalau saya pilih ini, saya kehilangan pengalaman nyoba yang itu. Dan bisikan itu bikin kita terus nyari yang terbaik, bukan lagi sekedar yang cukup baik. Akhirnya kita kejebak dalam perfeksionisme yang melelahkan. Tepat sekali. Kita jadi terobsesi mencari pilihan yang paling sempurna, yang seringkali sebetulnya nggak ada. Dan ini ada dampak emosionalnya loh. Saat pilihan terbatas terus hasilnya mengecewakan, kita bisa bilang, ya memang cuma ini pilihannya. Iya, pasrah aja. Tapi kalau pilihannya banyak dan kita tetap nggak puas, siapa yang kita salahkan? Diri sendiri, otak kita pas itu, rasanya kayak ada sirkuit yang korslet. Analogi sirkuit korslet itu pas banget. Coba bayangkan otak kita kayak komputer. Bagian yang paling bertanggung jawab buat mikir logis dan ambil keputusan, itu namanya korteks prefrontal. Letaknya di depan kepala. Oke. Anggap saja itu CPU-nya kita. Nah, CPU ini punya RAM yang kita sebut memori kerja. Memori kerja? Maksudnya kapasitas otak buat nampung dan ngolah informasi di satu waktu tertentu? Persis. Masalahnya, kapasitas memori kerja kita ini sangat-sangat terbatas.
Rata-rata manusia itu cuma bisa nimbang sekitar 7 variabel informasi secara bersamaan. Cuma 7. Cuman 7. Jadi ketika Anda coba membandingkan 20 jenis selai, masing-masing dengan kelebihan, kekurangan harga, otak Anda mengalami apa yang disebut beban kognitif. Itu kayak buka puluhan tab browser di komputer sampai kursornya berhenti gerak dan kipasnya bunyi kenceng. Akhirnya macet semua. Tepat seperti itu. Itu bukan lagi konsep abstrak, tapi kondisi biologis nyata. Aliran informasi di otak mengalami kemacetan total. Sel-sel saraf dipaksa kerja melebihi kapasitasnya. Dan proses ini sih boros energi banget. Makanya Anda bisa merasa capek luar biasa setelah rapat panjang yang penuh perdebatan. Padahal seharian cuma duduk. Otak kita membakar kalori lebih banyak dari yang kita sadari ya. Saya jadi kepikiran, kalau otak rasional kita bisa secapek itu, terus siapa yang ambil alih kemudi? Apa kita jadi ngawur aja gitu? Pertanyaan yang bagus sekali. Ketika pusat logika kita kehabisan energi, terjadi semacam kudeta di dalam otak. Sistem yang lebih tua, lebih primitif, mengambil alih. Sistem yang lebih tua? Iya, letaknya lebih dalam di otak, dan tugasnya bukan untuk berpikir rasional soal masa depan, tapi cuma satu, memastikan kita selamat dari ancaman saat ini juga. Tapi kan milih menu makan malam bukan ancaman yang bahaya buat nyawa. Aneh sekali kalau otak kita ngeresponnya gitu. Kenapa bisa ada salah kabel di sistem kita? Karena sistem purba ini nggak bisa bedain antara ancaman nyata, kayak ketemu macan di hutan, dengan ancaman abstrak kayak kebingungan dan ketidakpastian. Bagi dia, ketidakmampuan untuk memutuskan adalah sinyal bahaya. Oh. Otak membaca situasi, saya nggak tahu harus ngapain, sebagai saya dalam bahaya. Lalu apa responsnya? Sistem ini punya 3 respons standar, lawan, fight, lari, flight, atau membeku, freeze. Nah, dalam kasus kelumpuhan analisis, respons yang paling dominan adalah membeku. Membeku. Tubuh diam, pikiran buntu, napas jadi dangkal. Kita seolah-olah lagi nunggu bahaya itu lewat. Padahal bahaya itu ya deretan pilihan di layar ponsel kita. Jadi kelumpuhan analisis itu secara harfiah adalah otak kita yang lagi dalam mode membeku. Ini gila sekali. Saya selalu kira itu karena saya orangnya peragu aja. Ini lebih dari sekedar keraguan. Ini respons fisiologis. Saat mode membeku aktif, tubuh juga ngelepasin hormon stres seperti kortisol. Kortisol. Dalam dosis kecil, kortisol bikin kita waspada. Tapi dalam kondisi ini, dia justru menghambat fungsi korteks prefrontal, CPU rasional kita. Akibatnya, kita nggak bisa mikir jernih. Ini yang sering disebut pembajakan emosi. Pikiran rasional kita disandra oleh emosi purba. Dan pas disandera, pikiran kita jadi dipenuhi skenario terburuk. Gimana kalau makanannya nggak enak? Gimana kalau filmnya jelek dan buang-buang waktu? Betul. Keinginan buat nggak salah pilih itu ternyata bukan lagi soal logika, tapi udah berakar pada rasa takut yang mendalam. Tepat. Otak emosional kita memperbesar risikonya. Keputusan kecil terasa kayak keputusan hidup mati. Dan menundanya itu nggak membantu. Makin lama kita nunda, makin lama tubuh ada di mode siaga stres, yang justru bikin kita makin cemas dan makin susah ambil langkah pertama. Ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang saya pernah baca, soal kelelahan keputusan. Apakah ini artinya kita punya semacam baterai energi mental buat bikin keputusan tiap hari, dan baterai itu bisa habis? Benar sekali. Anggap saja tekad dan kemampuan ngambil keputusan itu kayak otot. Semakin sering dipakai dalam sehari, ia semakin lelah dia. Kualitas pilihan kita di malam hari setelah seharian kerja dan bikin ratusan keputusan kecil pasti akan jauh lebih buruk dibanding di pagi hari. Ada studi menarik soal ini kan, yang libatin para hakim? Ya, studi yang sangat terkenal. Para peneliti menganalisis ribuan putusan pembebasan bersyarat. Polanya konsisten banget dan sedikit menakutkan sih. Para narapidana yang kasusnya di sidang pagi-pagi atau setelah istirahat makan siang punya peluang bebas bersyarat jauh lebih tinggi. Wow. Sementara mereka yang kasusnya muncul jelang akhir sesi pas hakimnya udah capek, cenderung ditolak. Ini bukan soal etika hakimnya ya, ini murni soal biologi. Baterai mental mereka udah terkuras. Pantesan tokoh-tokoh kayak Steve Jobs atau Mark Zuckerberg sengaja pakai baju yang sama tiap hari. Ternyata itu bukan soal gaya, tapi strategi buat hemat baterai keputusan mereka untuk hal-hal yang lebih penting. Itu strategi yang cerdas banget buat mengelola sumber daya kognitif yang terbatas. Ketika energi mental kita rendah, otak cenderung cari jalan pintas. Entah itu bikin keputusan impulsif, udahlah pesen yang ini aja.
Atau nggak mutusin sama sekali, menundanya. Tapi ada satu hal lagi yang aneh. Kadang meskipun kita udah capek, rasanya susah banget buat berhenti scrolling dan banding-bandingin. Kenapa begitu? Harusnya kan kita pengen penderitaan ini cepat selesai. Nah, ini dia bagian paling licik dari sistem kerja otak kita. Ada zat kimia di otak namanya dopamin. Banyak orang salah kaprah nganggap dopamin itu hormon kebahagiaan. Sebenarnya, peran utamanya lebih ke arah motivasi, antisipasi, dan pencarian. Pencarian. Ya, dopamin dilepaskan bukan saat kita dapat sesuatu, tapi saat kita berharap atau mencari sesuatu yang baru. Tunggu, jadi sensasi senang itu justru datang dari proses mencari, bukan dari menemukan. Ini ngubah segalanya. Persis. Saat Anda nelusurin ulasan produk, bandingin harga, atau buka rekomendasi film baru, otak Anda dapat suntikan-suntikan kecil dopamin. Proses itu sendiri terasa adiktif dan produktif. Anda ngerasa lagi ngelakuin sesuatu yang penting. Padahal belum ada hasil apa-apa. Betul. Tapi begitu keputusan harus dibuat, aliran dopamin itu berhenti. Otak kita lebih suka menjelajahi kemungkinan daripada berkomitmen pada satu kenyataan. Dan algoritma media sosial dan platform belanja modern kayaknya tahu banget soal ini ya. Mereka sengaja dirancang buat bikin kita terus-terusan nyari tanpa henti. Mereka mengeksploitasi sirkuit pencarian ini dengan sempurna. Setiap scroll atau swipe adalah janji akan adanya kemungkinan baru yang lebih menarik. Membuat kita terjebak dalam lingkaran dopamin yang nggak pernah berakhir pada kepuasan. Jadi gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Rasanya kayak ngelawan biologi kita sendiri dan teknologi canggih sekaligus. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting. Apakah masalahnya benar-benar ada pada banyaknya pilihan di luar sana? Atau pada cara kita memprosesnya di dalam pikiran kita? Seringkali, kelumpuhan itu bukan disebabkan oleh dunia luar, tapi oleh dialog internal di kepala kita. Suara kecil yang terus bisik-bisik. Gimana kalau kamu salah? Pasti ada yang lebih baik di luar sana, cari lagi. Benar, dan para psikolog membedakan dua tipe dasar pengambil keputusan. Tipe pertama itu maximizer. Mereka ini orang-orang yang terobsesi nemuin pilihan terbaik dari semua kemungkinan. Saya kenal beberapa orang seperti ini. Mereka akan habiskan waktu berjam-jam buat riset, bandingin semua detail. Dan ironisnya, mereka justru seringkali kurang puas dengan hasil akhirnya, karena selalu ada keraguan. Lalu, tipe kedua apa? Tipe kedua adalah satisficer, gabungan dari kata satisfy memuaskan dan suffice mencukupi. Mereka bukan nyari yang terbaik, tapi yang cukup baik. Cukup baik? Mereka netapin beberapa kriteria penting, dan begitu nemu opsi yang memenuhi kriteria itu, mereka berhenti nyari. Mereka nggak nolak kualitas, tapi mereka nolak pencarian tanpa akhir. Dan sepertinya para satisficer ini hidupnya lebih tenang dan bahagia ya. Jadi kuncinya adalah belajar jadi seorang satisficer. Tapi gimana caranya? Kedengerannya lebih gampang diucapin daripada dilakuin. Tentu, butuh latihan. Karena ini soal ngubah kebiasaan mental. Tapi ada beberapa strategi praktis. Yang pertama, dan paling penting, tetapkan batasan Anda di awal. Oke. Sebelum Anda mulai nyari, putusin dulu 3 atau 4 kriteria utama yang paling penting. Apa definisi cukup baik buat Anda saat ini? Misalnya cari hotel. Kriterianya mungkin di bawah harga sekian, ada wifi, ulasannya di atas 8. Titik. Masuk akal. Jadi kita definisikan garis finish sebelum kita mulai lari. Lalu yang kedua, mungkin kita harus secara sadar membatasi pilihan kita. Tepat sekali. Ciptakan batasan buatan untuk diri sendiri. Berjanjilah untuk hanya lihat 3 ulasan teratas. Cuma 3. Hanya buka 5 tab browser. Hanya bandingkan 3 produk. Pembatasan ini bukan buat ngekang kebebasan Anda, tapi justru buat melindungi kejernihan mental Anda. Yang ketiga, ini menarik. Latih toleransi terhadap kesalahan kecil. Ya, sengaja buat keputusan-keputusan kecil dengan cepat tanpa analisis berlebihan. Pilih menu makan siang dalam 1 menit. Putusin mau pakai baju apa dalam 30 detik. Ini kayak ngelatih otot keputusan gitu. Ya. Tujuannya buat nunjukin ke sistem saraf kita bahwa bikin pilihan yang tidak sempurna itu nggak berbahaya. Dunia nggak bakal kiamat cuma karena Anda salah pilih kopi. Dan yang terakhir, mungkin yang paling mengubah cara pandang. Mengubah pertanyaan di kepala kita. Betul. Alih-alih bertanya, mana pilihan yang paling ideal dan sempurna? Coba ganti pertanyaannya jadi, dari pilihan yang ada, mana yang cukup baik untuk kebutuhan saya saat ini? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa nurunin tekanan mental secara drastis dan membuka jalan untuk bertindak.
Setelah kita urai semua ini, saya jadi sadar bahwa kebingungan pas milih ini tuh bukan sebuah kelemahan karakter atau cacat pribadi. Ini adalah, ya, benturan yang sangat bisa dimengerti antara otak kita yang berevolusi di zaman purba dengan dunia modern yang opsinya tanpa batas. Dan ada satu kesadaran akhir yang penting. Apa itu? Tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Saat kita lumpuh dan menunda keputusan, kita sebenarnya lagi milih untuk membiarkan keadaan, kebetulan, atau orang lain yang nentuin arah hidup kita. Kita nyerahin kendali. Seringkali, kerugian dari tidak bergerak itu jauh lebih besar daripada risiko membuat pilihan yang kurang sempurna. Bergerak meskipun nggak sempurna, setidaknya membuka ruang buat belajar dan melakukan penyesuaian di tengah jalan. Persis. Keputusan yang benar itu jarang sekali ditemukan dalam bentuk jadi sejak awal. Keputusan yang baik itu dibentuk melalui tindakan, umpan balik dari dunia nyata, dan keberanian untuk terus bergerak maju. Jadi kalau kita simpulkan, kejelasan itu jarang datang sebelum kita bertindak. Seringkali kejelasan itu hasil dari tindakan itu sendiri. Keberanian untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah satu-satunya cara untuk memecah kebuntuan dan mengurai kelumpuhan itu. Sebelum kita selesai, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan ini. Kenali satu area dalam hidup Anda. Bisa soal karir, hubungan, atau bahkan hal kecil sehari-hari di mana Anda merasa paling buntu dan lumpuh oleh pilihan. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apakah keputusan terkecil yang paling tidak menakutkan yang bisa Anda ambil hari ini? Bukan untuk menyelesaikan seluruh masalah, tapi hanya untuk membuat satu roda gigi bergerak maju. Karena seringkali, langkah pertama itulah yang paling sulit sekaligus yang paling penting.